Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rekayasa Oseanografi. Perkenalkan, pertama di sini ada saya sendiri, Nandika Abu Bakar Putri dengan NIM 260501201400054. Yang kedua ada teman saya Ahmad Niko Fitriadi dengan NIM 260501201400134 dan ada Anissa Rizky Abdul Wahid dengan NIM 260501201400052. Kemudian ada teman saya Aurelio Gracias Marbun itu dengan NIM 260501201400136. Ada Sheryl Fadia Azarin dengan NIM 260501201400149. Kemudian ada Nabila Ismi Oktaviani dengan NIM 260501201400051. Langsung aja ke materi. Untuk pengertian breakwater sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama adalah breakwater. Pengertian breakwater adalah prasarana yang dibangun untuk memecahkan ombak atau gelombang dengan menyerap sebagian energi gelombang. Sebenarnya breakwater atau pemecah gelombang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pemecah gelombang sambung pantai dan lepas pantai. Tipe pertama banyak digunakan pada perlindungan perairan pelabuhan, sedangkan tipe kedua untuk perlindungan pantai terhadap erosi. Next. Oke, untuk faktor-faktor perencanaan breakwater akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk faktor-faktor perencanaan breakwater itu yang pertama ukuran dan layout pelabuhan, kedua itu bahan breakwater, yang ketiga itu kita perlu tahu kedalaman perairannya, kemudian kondisi tanah dasar laut, lalu yang kelima itu besar dan arah gelombang, kemudian juga faktor dari pasang surut. Selanjutnya ada pengertian breakwater sisi miring sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Pemecah gelombang sisi miring atau breakwater sisi miring biasanya dibuat dari tumpukan batu yang dilindungi oleh lapis pelindung berupa batu besar atau beton dengan bentuk tertentu. Pemecah gelombang tipe ini banyak digunakan di Indonesia, mengingat dasar laut di pantai perairan Indonesia yang kebanyakan tanah lunak. Selain itu, batu alam sebagai bahan utama banyak tersedia. Pemecah gelombang sisi miring mempunyai sifat fleksibel. Kerusakan yang terjadi karena serangan gelombang secara tiba-tiba atau tidak fatal. Meskipun beberapa butir batu longsor, tetapi bangunan masih bisa berfungsi. Kerusakan yang terjadi mudah diperbaiki dengan menambah batu pelindung pada bagian yang longsor. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari breakwater sisi miring. Kelebihannya tersebut terdapat beberapa kelebihan, yaitu elevasi puncak bangunan rendah. Kemudian, gelombang refleksi kecil. Ketiga, kerusakan berangsur-angsur. Keempat, perbaikan mudah, dan yang terakhir adalah murah. Namun kekurangan daripada breakwater sisi miring adalah jumlah material besar, pelaksanaan pekerjaan lama, dan yang terakhir, kemungkinan kerusakan saat pelaksanaan besar. Kemudian ada breakwater sisi tegak. Breakwater ini biasanya ditempatkan di laut dengan kedalaman lebih dalam dengan tanah dasar yang keras. Karena dinding breakwater tegak, maka akan terjadi gelombang diam atau klapotis, yaitu superposisi antara gelombang datang dan gelombang pantul. Kemudian ada jenis-jenis dari breakwater sisi tegak. Yang pertama, blok beton. Dibuat dari blok-blok beton massa yang disusun secara vertikal. Masing-masing blok dikunci dengan beton bertulang yang dicor di tempat setelah blok-blok tersebut disusun.
Puncak pemecah gelombang dibuat dinding beton yang dicor di tempat. Fondasi terbuat dari tumpukan batu yang diberi lapis lindung dari blok beton. Next. Selanjutnya ada Kaisen. Pemecah gelombang ini dibuat dari daratan dan kemudian dibawa ke lokasi yang telah ditentukan dengan ditarik oleh kapal. Pengangkutan ke lokasi dilakukan pada waktu air tenang. Setelah sampai ke lokasi, Kaisen tersebut ditenggelamkan ke dasar laut dengan mengisikan air ke dalamnya dan kemudian diisi dengan pasir. Bagian atasnya kemudian dibuat lantai dan dinding beton. Kaisen dibuat seperti kotak dengan sisi bawah tertutup dan dengan dinding-dinding diafragma yang membagi. Next. Dan yang terakhir ada sel papan pancang. Pemecah gelombang ini terdiri dari turap beton dan tiang beton yang dirancang melalui tanah lunak sampai mencapai tanah keras. Bagian atas dari turap dan tiang tersebut dibuat blok beton. Pemecah gelombang ini dibuat apabila dasar laut terdiri dari tanah lunak yang sangat tebal sehingga pergantian tanah lunak dengan pasir menjadi mahal. Next. Kelebihan dan kekurangan breakwater sisi tegak. Untuk kelebihannya yang pertama adalah memberikan daerah kolam pelabuhan yang lebih luas dan memungkinkan pintu masuk yang sempit, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik. Kemudian memungkinkan pada sisi bangunan untuk tambatan kapal, kemudian perhitungan lebih pasti, dan yang terakhir adalah biaya pemeliharaan kecil dan praktis tidak ada. Untuk kekurangan sendiri, yang pertama adalah dapat dibangun secara aman bila kondisi fondasi dapat mendukung. Yang kedua, struktur tidak fleksibel terhadap penurunan struktur. Yang ketiga, bila rusak sulit diperbaiki. Dan yang terakhir, puncak lebih tinggi karena adanya klapotis. Oke, untuk breakwater gabungan sendiri itu pemecah gelombang gabungan konstruksi dikombinasikan antara pemecah gelombang sisi tegak yang tadi yang dibuat di atas pemecah gelombang sisi miring. Kegunaannya itu, breakwater campuran dibuat apabila kedalaman air sangat besar dan tanah dasar tidak mampu menahan beban dari pemecah gelombang sisi tegak. Pada waktu air surut, bangunan berfungsi sebagai pemecah gelombang sisi miring, sedangkan pada waktu air pasang berfungsi sebagai pemecah gelombang sisi tegak. Berikut gambar dari breakwater gabungan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, penjelasan tentang metode oceanografi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.